Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kadis Penal, Kadis Pamsanal, Kadis Kumal, K.Odmil T207 Jakarta, rekan-rekan media, keluarga korban yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka-cita yang mendalam kepada keluarga korban. Rekan-rekan media yang saya hormati dan keluarga korban, adapun perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Puspomal adalah akan saya jelaskan pada acara ini. Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspomal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 551 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya
rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kami mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam hal ini terkait di lingkungan TNI Angkatan Laut, Polda Banten, Polresta Tangerang, rekan-rekan media, dan keluarga korban tentunya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengatensi perkara ini sehingga kami dapat menyelesaikan perkara ini secara cepat dan transparan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua yang rekan-rekan wartawan tanyakan saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, selamat siang. Dan Puspamal, Pak Kadis, saya Sarul dari Jawa Pos ingin bertanya beberapa hal. Tadi kan disampaikan pasal yang dikenakan salah satunya 340 itu pasal pembunuhan berencana. Itu dikenakan kepada 3 tersangka atau memang berbeda-beda? Karena kalau kita lihat perannya dalam rekonstruksi itu kan berbeda-beda, dan yang melakukan penembakan kan 1 orang tersangka ya Pak. Yang pertama itu. Kedua, mungkin boleh disampaikan juga kalau memang pasal yang dikenakan berbeda-beda ini ancaman hukumannya masing-masing tersangka ini berapa lama? Hukumannya apa ya? Apakah penjara atau ada hukuman yang lain termasuk pemecatan? Yang ketiga soal evaluasi barangkali Bapak mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan penggunaan senjata api, karena kalau kita lihat juga di rekonstruksinya atau di kronologi peristiwa ini yang membawa senjata kan AA, tapi kemudian yang menembakkan senjata hingga menyebabkan korban itu BA. Ada penggunaan senjata yang seharusnya tidak terjadi. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja. Yang pertama berkaitan penerapan pasal. Jadi situ saya menerapkan pasal di samping 340 ya. Kami menjodohkan pasal 55 di situ. Kemudian ada pasal 338 yang pembunuhan, dan kami jodohkan juga kepada pasal 55. Nah, berkaitan dengan pelaku 3 orang ini, mana yang lebih berat akan dijatuhkan itu, mungkin nanti dalam satu persidangan Bapak Hakim bisa memutuskan dengan adanya hasil pemeriksaan penyidikan daripada saksi dengan tersangka dan keterangan-keterangan yang kami berikan, maka di situ nanti akan ada putusan dari hakim mana yang berat dari 3 orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, saya mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan berkaitan dengan evaluasi. Ini sedang kita evaluasi ke dalam berkaitan dengan penggunaan senjata. Apakah setelah selesai tugas itu akan dikembalikan dan sebagainya, itu menjadi satu bagian saran masukan yang baik untuk kami untuk mengevaluasi penggunaan senjata. Ya, terima kasih. Saya tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55 ya. Terus subsidiarnya 338
38 KUHP Yungto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penodaan secara bersama-sama. Ya. Terus terkait dengan pidana tambahan, nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara tiga ini, ya. Karena dari tiga ini kan tidak ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan, ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi nama R itu kena pasal 480 terkait dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Saya kira begitu. Jin. Jelas ya, jadi saya katakan tadi nanti di persidangan akan lebih gamblang. Kita sudah sajikanlah fakta-fakta yang ada di lapangan secara transparan, baik dalam bentuk tadi yang kemarin kita rekonstruksi maupun dalam proses penyidikan para tersangka dan saksi. Dan menambahkan izin, jadi nanti persidangan bersifat terbuka. Peradilan militer itu sama dengan peradilan umum atau peradilan lainnya. Bersifat terbuka. Tidak tertutup. Tertutup itu untuk perkara kesusilaan. Jadi di pengadilan umum itu juga kalau kesusilaan tertutup, ya. Tidak kita tutup-tutupi. Jadi bersifat terbuka. Mohon silakan nanti diikuti, ya. Demikian. Ya, Pak, selamat siang semua. Saya Rian dari Kompas.com, Pak. Ini mungkin menambahi pertanyaan yang tadi itu kan tadi Bapak bilang bahwa disebutkan di sini juga dikenakan pasal 340 itu pembunuhan berencana. Itu kan kita tahu bersama bahwa pembunuhan berencana itu kan ada unsur-unsur sehingga bisa disebutkan bahwa itu kategori pembunuhan berencana. Nah, apakah bisa disampaikan ke kami itu unsur-unsur apa saja sehingga bisa dikatakan itu sebagai pembunuhan berencana? Lalu yang kedua mungkin ini kita tahu Bapak Kasal sampai sekarang kan belum memberikan statement gitu terkait penanganan kasus itu. Sepertinya sebetulnya yang ingin kita tahu itu seperti apa atensi khusus dari Bapak Kasal mengenai kasus ini. Itu saja Pak, terima kasih. Jadi ininya klausul pembunuhan berencana itu adalah tersangka itu ada jeda waktu untuk berpikir. Ya, dari hasil tersangka maupun saksi, di situ ada jeda. Ketika pembunuhan biasa itu tersangka ini tidak ada jeda untuk berpikir. Ini ada jeda untuk berpikir. Ya, itu klausul diantaranya. Jadi kalau nanti dalam satu persidangan lah itu akan jelas pasal yang mana yang jelas bahwa Komit Angkatan Laut dan ini menjadi satu atensi Bapak Kasal. Kenapa kasus yang begitu besar Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Ya, tidak ada 1 bulan di kasus besar itu. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan. Itu atensi dari beliau. Makasih. Mungkin pertanyaan untuk Kautmil 2 Pak Puspomal. Kalau hari ini kita menyerahkan tersangka dan berita acara kepada Kautmil 2, mungkin bisa dijelaskan tahapan berikutnya. Apakah setelah ini langsung persidangan atau butuh waktu menuju persidangan? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kami jawab dan Komandan. Jadi hari ini rencana berkas akan diserahkan ke Auditorat 207 Jakarta. Selanjutnya kami sudah menghitung kira-kira 2 minggu. Nanti akan kami teliti, ya, hari ini kami teliti 2 minggu mungkin sudah selesai. Ya, SPH Bapat akan kami kirim ke Papra. Secepatnya kami sudah koordinasi sama Bapak Kekum Armada untuk segera diterbitkan Kepra
keputusan penyerahan perkara untuk dilimpahkan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Jadi kami maraton ya, secepat-cepatnya. Jadi maksimal kami sudah koordinasi sama staf 2 minggu, mudah-mudahan sudah selesai. Di kami ya, di auditorat ya. Nanti persidangannya kami sudah koordinasi sama Pengadilan Militer untuk dipercepat dan transparan. Ya, monggo diikuti. Ya. Gimana, cukup Pak? Jelas? Ya, izin Pak Dirus Komandan semuanya, saya Rodina